Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini Bunda Najma mau buat nastar klasik yang super glowing, enak banget, lumer di mulut. Ini super ngeprul ya teman-teman, tapi nggak keras. Rasanya tuh tetap enak banget walaupun nggak pakai butter yang mahal. Yuk, yang penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip biar tahu teknik dan triknya ya teman-teman. Langkah pertama tentunya siapkan selai nanasnya. Parut nanas, kemudian masak, ditambahkan kayu manis dan juga cengkeh agar rasanya itu menjadi klasik. Kalau sudah mengental, kemudian tambahkan gula secukupnya, lalu masak lagi sampai mengental dan bisa dipulung. Selai nanas itu tidak boleh terlalu basah ya teman-teman, karena akan mempengaruhi bentuk nastar nanti pas dipanggang. Karena kalau terlalu basah itu kan jadi melebar ya teman-teman. Nah, ini sudah dipulung-pulung seberat 5-6 gram, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan wadah, lalu masukkan 30 gram gula halus, ini mau saya saring agar tidak ada yang bergerindil. Kemudian tambahkan butter margarin, ini saya pakai yang Royal Palmia, ini tuh enak banget, recommended kalau untuk bikin kue kering ya teman-teman. Rasa butternya itu kerasa banget, pokoknya recommended dibanding merek-merek yang lain. Kemudian ini kita mix, bisa menggunakan mixer atau whisk ya teman-teman. Ini saya pakai mixer, saya mixer kurang lebih 1 menitan dengan kecepatan rendah. Kalau teman-teman pengen tambah rasa butternya itu kerasa lagi, bisa ditambah dengan perisa butter ya teman-teman. Perisa itu bisa menambah rasa dan aroma butternya itu makin lagi ya teman-teman. Jadi kayak premium gitu. Kalau sudah tercampur, kemudian tambahkan 2 butir kuning telur. Ini di mixer lagi sampai pucat atau sampai tercampur. Tujuan menggunakan mixer itu agar adonannya itu mengembang, lembut, menghasilkan nastar yang lembut, ngeprul gitu ya teman-teman. Tapi hasilnya itu nggak keras. Kalau teman-teman menggunakan whisk juga nggak masalah. Kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk full cream dan juga 2 sendok makan tepung maizena agar kulit nastarnya itu kering dan juga garing. Ini disaring ya teman-teman biar tidak ada yang bergerindil. Kemudian masukkan juga tepung terigu, ini masukinya bertahap. Saya pakai tepung terigu protein rendah, saya pakai merek Kunci Biru. Ini total keseluruhan tepung terigu yang saya masukkan sebanyak 270 gram ya teman-teman. Dan teknik untuk memasukkan tepung terigunya itu harus hati-hati banget ya teman-teman. Lebih baik itu kurang tepung terigu daripada itu kebanyakan tepung terigu. Karena kalau kebanyakan tepung terigu itu hasilnya itu keras dan susah dibentuk. Pertama tuh masukin dulu 250 gram tapi secara bertahap, lalu diaduk pelan. Kemudian masukkan lagi sisanya sampai benar-benar mendapatkan tekstur yang pas. Disarankan jangan mengaduk langsung menggunakan tangan ya teman-teman, karena butter atau margarinnya ini gampang lumer kalau terkena tangan langsung. Jadi menggunakan spatula mengaduknya ya teman-teman. Untuk konsistensinya itu lembab, lunak, tapi tidak melekat, tapi tidak kering juga, pokoknya pas banget seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini udah pas banget untuk dibentuk. Saya menggunakan sendok ukur seperti ini agar pas semua ukurannya biar sama ya teman-teman. Bisa ditimbang, ini kurang lebih beratnya itu 10 gram. Nah seperti ini. Kemudian kita pulung atau kita bulatkan seperti ini. Kemudian dipipihkan, lalu tambahkan atau masukkan selai nanasnya. Ini wajib menggunakan tusuk gigi karena takut mengotori tangan. Kalau tangannya itu kotor, jadi nanti terkontaminasi sama selai nanas, jadi hasilnya keras ya teman-teman. Jadi wajib banget harus mulus, selai nanasnya itu di dalam harus mulus banget biar hasilnya itu nanti glowing. Nah kalau menggunakan butter margarin seperti ini itu langsung dieksekusi seperti ini aja, tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas dulu karena memang tidak terlalu cair ya, beda dengan menggunakan butter-butter yang harganya mahal-mahal itu. Jadi ini langsung dipulung atau langsung dibentuk seperti ini. Jadi konsistensi adonan itu harus benar-benar pas. Kalau kekerasan itu nanti susah dipulung dan hasilnya itu nanti pecah dan retak. Kalau terlalu lunak nanti melebar ya teman-teman. Jadi harus benar-benar pas banget konsistensinya seperti ini. Cantik banget kan? Kalau teman-teman menggunakan campuran butter yang mahal, biasanya itu konsistensinya lebih lunak. Jadi sebelum
membulatkan adonan bisa ditaruh dulu di dalam kulkas. Ini hasilnya setelah dibulatkan semua, lanjut mau saya panggang. Sebelumnya saya sudah memanaskan oven dengan suhu 150 derajat Celcius api atas bawah selama 15 menit. Setelah adonan nastarnya dimasukkan, kemudian kita tutup, lalu kita turunkan suhunya di 120 sampai 130 derajat Celcius. Ini mau saya panggang sampai matang, kurang lebih selama 30 sampai 35 menitan atau sesuai dengan oven masing-masing. Perlu diingat ya teman-teman, kalau nastar itu tidak perlu memerlukan suhu yang tinggi, karena suhu yang tinggi itu menghasilkan nastar yang gampang retak atau pecah. Jadi kalau suhunya itu terlalu tinggi, nastarnya itu gampang retak dan bleber, jadi hasilnya itu jelek. Nah, ini hasilnya cantik banget. Dengan suhu yang rendah, memang konsekuensinya kita akan memanggang nastar lumayan lama, tapi nggak masalah kalau hasilnya itu mulus seperti ini ya teman-teman. Ini tuh hasilnya mulus, minim retak-retak, cantik banget. Pokoknya nggak boleh kalau manggang nastar itu pakai suhu yang tinggi ya teman-teman, karena rawan retak dan juga pecah. Jadi wajib banget pakai suhu yang rendah. Nah, setelah dikeluarkan dari oven, kita tunggu nastarnya ini dingin terlebih dahulu. Sambil nunggu nastarnya itu dingin, kita siapkan olesannya. Ini saya siapkan 2 butir kuning telur, kemudian tambahkan kental manis putih sebanyak 1 sendok teh. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak sayur. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Selain menggunakan minyak goreng, teman-teman juga bisa menggunakan butter, tapi butternya itu dilelehkan sampai benar-benar mencair banget, sampai menjadi minyak ya teman-teman. Kemudian ini kita saring agar olesannya itu lebih halus lagi. Kalau ada putih telurnya bisa ikut tersaring. Nah, ini siap untuk digunakan. Teman-teman juga harus menggunakan kuas yang halus atau lembut ya teman-teman. Nah, ini siap digunakan untuk olesan. Nah, ini nastarnya tadi yang sudah dingin. Kemudian kita olesi menggunakan bahan olesan yang tadi. Oles perlahan ke seluruh permukaan nastar ya teman-teman. Pastikan semuanya teroles. Nggak boleh ngambang ya ngolesinya agar tidak bergelembung nantinya. Jadi harus benar-benar rata mengolesnya ya teman-teman. Kuasnya itu tetap menyentuh ke nastarnya tapi dengan lembut ya teman-teman. Nah, ini olesan yang pertama. Olesan yang pertama ini kita tunggu kering terlebih dahulu, kurang lebih 5-10 menitan. Jadi kita tunggu kering ya teman-teman, baru diolesi yang kedua kalinya. Nah, ini hasilnya setelah dioles yang pertama. Ini kita tunggu kering terlebih dahulu, kurang lebih 10 menitan. Jangan langsung dioles yang kedua kalinya, nanti hasilnya percuma, jadi kita tunggu kering terlebih dahulu. Dan setelah olesan yang pertama kering, lanjut kita oles yang kedua kalinya ya teman-teman. Nah, hasilnya itu langsung glowing, kelihatan banget glowingnya ya teman-teman. Cakep banget. Nah, emang bener-bener butuh kesabaran membuat si nastar ini, tapi hasilnya memuaskan banget. Pokoknya ini tuh wajib banget untuk dicoba. Jadi wajib banget olesan yang pertama itu nunggu kering dulu, baru dioles yang kedua kalinya. Kalau nggak hasilnya itu bakalan baret-baret, jadi jelek ya teman-teman. Nah, ini hasilnya setelah dioles yang kedua kalinya. Hasilnya itu lebih medok, lebih glowing, lebih mengkilat ya teman-teman. Pastikan ovennya sudah panas karena kita akan panggang lagi sebentar ya teman-teman. Kita akan panggang di suhu 100 derajat Celcius kurang lebih selama 10-15 menitan. Ini kita hanya mematangkan bagian atasnya saja dan merubah warna si nastarnya ini. Jadi sesuai selera teman-teman ya, untuk tingkat kecoklatannya disesuaikan saja sesuai selera teman-teman. Nah, ini dia hasilnya setelah 15 menit saya panggang ulang. Hasilnya glowing dan cakep banget.
Bisa dilihat ya teman-teman, untuk hasil nastarnya itu cantik dan glowing banget. Nah, setelah olesan yang kedua itu kita pakai suhu untuk memanggangnya itu lebih rendah lagi, dan dalam waktunya itu juga lebih cepat ya teman-teman. Hasilnya jadi seperti ini, glowing, cakep banget. Nah, ini setelah dimasukkan ke dalam toples. Untuk link pembelian toplesnya saya nanti taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Kelihatan kan cantik banget. Oke, mau saya cobain dulu nastarnya. Ini nastar klasik yang nggak pernah ketinggalan kalau pas lebaran. Pokoknya ini tuh wajib banget untuk dicoba. Glowing banget ya teman-teman. Wah tuh, ngeprul banget, super lembut. Pokoknya ini tuh enak banget. Bismillah, mantep banget ya teman-teman. Wajib banget untuk dicoba. Gimana teman-teman? Gampang kan cara buatnya? Semoga video ini bermanfaat ya. Teman-teman bisa membuat hampers lebaran atau kue lebaran sendiri di rumah pakai resep ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.